Oke, kali ini kita mau tutorial uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, ini aku udah punya datanya. Ini data yang bakal kita uji pakai SPSS. Terus kita ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kita di variable view, kita tentuin variabel X dan Y-nya. Jadi berdasarkan tabel data ini, untuk variabel X-nya kita gunakan service excellent, brand image, dan untuk produk bank syariahnya itu kita gunakan sebagai variabel Y-nya. Bentar. Oke, kita ke sini. Untuk itu kita ketik X1. Enter, lalu X2. Yang bawahnya kita klik Y. Terus untuk data yang tadi kita copy. Ini untuk X1-nya. Ctrl+C. Terus kita ke data view, kita Ctrl+V-nya. Terus untuk selanjutnya kita ke data kedua. Ini kita copy lagi sampai bawah ya. Terus kita masukin ke file sini. Untuk Y-nya kita copy lagi. Setelah semuanya di copy, kita balik lagi ke variabel ini. Untuk labelnya yang X1 kita kasih nama sesuai ini ya, service excellent. Terus untuk variabel yang kedua kita juga ada di nama ini. Kita copy terus kita masukin ke sini. Ini juga produk. Untuk desimalnya kita kasih kosong ya. Untuk non-values-nya kita kasih label 1. Itu untuk sangat tidak setuju. Untuk tabel values 2-nya itu tidak setuju. Values 3-nya ini berhubung PD punya aku itu nggak bisa, jadi aku copy dari sini. Cukup setuju. Untuk values 4 itu setuju. Kita add. Terus untuk yang kelima itu sangat setuju. Terus kita klik OK. Untuk yang X2 juga sama. Untuk yang 1 sangat tidak setuju.
Untuk yang kedua itu tidak setuju. Untuk yang ketiga cukup setuju. Setuju, bener ya? Terus untuk values keempat itu setuju. Untuk values kelima sangat setuju. Terus kita klik OK. Yang ini kita kosongin. Untuk ininya, ini kita ganti skill. Kalau udah, kita balik lagi ke data views. Ke data view maksudnya. Terus untuk langkah pertama, untuk uji klasiknya itu kita analisis. Kita klik regression, terus linear. Untuk dependennya ini kita masukin yang Y, dan untuk yang independennya ini kita masukin X1 dan X2 ya. Terus kita klik statistik, kita klik ini karena nanti kita juga mau uji autokorelasi, jadi kita gunain Darwin-Watson. Terus kita continue. Untuk plots ini yang S-rate itu kita isi ke Y. Terus yang Z-rate ini ke X. Lalu yang histogram dan normal probability plot kita klik, lalu continue. Terus kita save, klik save. Yang kita checklist cuman unstandard day size. Ini kita klik, terus kita continue, lalu klik OK. Kita tunggu. Dan ini dia hasilnya. Untuk selanjutnya kita bisa ngebaca hasil dari ini ya, olah data kita. Ini aku udah ada note, sebelumnya aku buat note. Untuk uji normalitas itu dikatakan normal bila signifikasinya tuh lebih dari 0,5. Jadi kita bisa lihat dari data ini uji signifikansinya. Terus kita juga bisa lihat dari diagram ini. Kalau diagram dari histogram ini udah bisa membentuk lengkungan seperti gunung yang sempurna, itu udah bisa dikatakan normalitas. Jadi untuk uji normalitas ini dikatakan normal. Untuk yang kedua, kita uji multikolinearitas. Jadi kita balik lagi. Untuk uji multikolinearitasnya kita lihat di ini. VIF ini harusnya sama sih, emang harus sama. Di sini kan keterangannya jika FIF variabel bila kurang dari 10
dan nilai toleransi lebih dari 1, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Dan berdasarkan olah data kita, ini FIF-nya, VIF-nya juga kurang dari 10, dan ininya tadi lebih dari 0,1, maka bisa dikatakan kalau data ini tidak ada multikolinearitas. Untuk yang selanjutnya, uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas tuh kita bisa lihat di diagramnya ini ya. Oh ya, tadi untuk yang uji normalitas itu kita juga bisa pakai diagram ini. Ini kan kita lihat polanya, itu ngikutin pola dan kayak inilah. Ini juga bisa digunakan sebagai acuan kalau data itu normal. Terus kita uji heteroskedastisitas ya. Itu kita pakai ini. Kalau datanya ini titik-titiknya ini tuh berpencar, berarti tidak ada heteroskedastisitas. Tapi kalau misalnya ini berbentuk dan berpola, itu menunjukkan kalau ini tuh ada heteroskedastisitasnya. Untuk yang selanjutnya, autokorelasi. Autokorelasi itu bisa kita lihat dari ini. Bentar, untuk Darwin-Whitson. Ini guys. Jadi kalau untuk menghitungkan autokorelasi itu kita harus harus lihat juga di tabel DL dan DU. Ini karena di Darwin-Whitson-nya ini itu menghasilkan angka pada data 2,5, maka untuk DU-nya ini kan kita menggunakan ada berapa sampel sih tadi? Ada 50 sampel data. Jadi untuk uji autokorelasitasnya itu sampelnya ada 50 ya? Iya 50. Dan untuk variabel untuk jumlah variabel independennya itu ada 2. Jadi kalau di tabel Darwin-Whitson untuk autokorelasi kita dapat interpretasikan kalau DW-nya tadi kan 2,543, bisa dilihat dari sini tadi. Ini. Terus untuk cari DL dan DU-nya itu karena di sini ada koefisien independennya itu 2 dan kita punya sampelnya 5 dengan signifikansi 5%, maka kita dapat DL dan DU-nya sekian dari tabel DW. Nah, berdasarkan itu DU-nya itu lebih kecil dari 2,543, sedangkan untuk DW-nya 2,543 itu lebih kecil dari 4 min DU. Jadi bisa disimpulkan kalau ini ada autokorelasi negatif. Jadi gitu
yang bisa aku sampaikan. Makasih udah melihat penjelasan aku. Thank you, see you. Wassalamualaikum.